Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube CNC Maintenance Indonesia. Hari ini ada kiriman sealer tipe CW 5200. Ini dikirim karena saya dikasih tahu kalau tabung lasernya pecah. Jadi setelah saya lihat fotonya, tabung pecahnya itu sampai ke tabung luarnya, Ya. ambiar. Jadi penyebabnya biasanya air panas. Nah, ini mau dicoba dulu. Normalnya sealer itu kalau baru nyala biasanya di bawah 30, mulai dari 25 derajat sampai ya 27 derajat. Nah, untuk cari tahu chiller ini masih bagus atau enggak fungsi pendinginnya, di temperaturnya kita setting paling rendah aja suhunya. Nah, kalau bawaan dari pabrik biasanya di settingnya -2 derajat. Nah, kalau mau tahu di tipe CW 5200 ini, tekan tombol set. Nah, ini biasanya kalau dari pabrik nih di setnya -2. Kalau masih baru normal sih ini udah dingin, tapi ini coba kita tes dulu nih. Nanti di selangnya terasa nih, kalau masih normal dia dingin. Tapi kalau nggak dingin nanti kita turunin lagi temperaturnya. Biasanya kalau diturunin temperaturnya sampai -5 sampai -7, selang ini harusnya udah berembun ini. Tapi kalau di -5 sampai -7 derajat si selang ini nggak berembun, berarti ada masalah di pendinginnya. Kemungkinan bisa jadi freonnya berkurang. Nah, nanti untuk cek freon ada temen yang biasa ngecek freon. Kalau saya nggak punya alatnya, jadi kita panggil temen aja. Sambil nunggu temen untuk cek freonnya, chiller ini dites dulu. Oke teman-teman, ini udah dites sekitar 10 menitan ya. Untuk selang ini kalau saya pegang nih kayaknya kurang nih dinginnya. Nah, biar lebih pasti lagi nih, kita setting di -5 sampai 7 lah. Nah, ini tekan set, ini ke bawah, ini ngurangin minusnya. Ini paling rendah -15 derajat. Kalau sampai -15 derajat tetap nggak dambun, ya itu udah pasti ada masalah di pendingin. Kebanyakan sih rata-rata di freon. Atau enggak kita tes sampai 15.
minus 15 derajat. Ini harusnya 15 derajat, baru dites berapa menit udah berembun. Nah setelah di setting sampai minus 15 derajat, ditekan yang RST. Kalau mau lihat lagi, meyakinkan udah minus 15, pencet lagi set. Berarti udah ke setting minus 15 derajat. Kita tunggu lagi sampai beberapa menit. Harusnya ini nanti berembun itu. Kalau nggak berembun udah harus cek freon. Ya itu salah satu cara cek chiller itu masih bagus atau enggak, bisa melakukan cara ini. Ya ini di setting suhu minus 15 derajat, dites sekitar 10 menitan juga, dia tetap gak turun. Harusnya nih kalau di setting suhu minus 15 derajat, temperaturnya ini di bawah 20 derajat, sekitar 15-an lah, 15 derajat sampai 17 derajat. Terus di selang ini berembun. Ya ini sih udah pasti nih harus dicek di freonnya. Freon itu bisa jadi berkurang ya, kadang ada selang yang bocor di jalur freonnya. Ya nanti pastinya sih tunggu temen datang buat ngecek. Gak bisa ini ratio. Bener banget. Oke teman-teman, ini freonnya udah dicek ya, nggak ada masalah di pipa freon, nggak ada bocor, dan udah diisi lagi freonnya. Setelah dites lagi, ternyata tetap nggak mau dingin ya. Terus di setting juga suhunya di minus 15, ini tetap nggak mau berembun selang ini. Ini selang yang menuju ke tabung. Nah, ini kalau di setting minus 15 nih harusnya sudah dingin, berembun. Ini udah pasti netes nih berembun. Nah tapi ini tetap nggak dingin. Nah setelah dicek itu ternyata masalahnya ada di jalur solenoid. Nah jalur solenoid ini dia tetap nyala ya kalau baru dihidupkan chillernya. Nah ini sistem kerja chiller tuh saya terangin sedikit. Saya juga kemarin dijelasin sama temen yang isi freon ini, karena dia lebih paham dengan sistem chiller ya. Jadi kerjanya tuh kalau si chiller ini baru dihidupin, berapa detik kemudian
si kompresor freon ini hidup. Nah, kompresor freon ini hidup, dia dinginin air yang ada di penampungan ini. Ini air yang buat ke tabung ya, penampungannya, baknya. Nanti dia dinginin, udah mencapai suhu yang sudah ditentukan, si kompresor otomatis mati. Nah, fungsi dari si solenoid ini untuk menstabilkan suhu airnya. Nah, misalkan di suhu air di chiller ini kita setting 25 derajat. Dan ini standar dari pemakaian untuk tabung 25 derajat. Nah, si solenoid ini fungsinya untuk menstabilkan, jadi dia tetap di 25 derajat terus. Misalkan si freon ini kompresornya dinginin air yang ada di bak penampungan ini lebih dari 25 derajat. Nah, solenoid ini bekerja. Dia menyetabilkan, mengimbangi lah suhu air yang ada di bak ini penampungan tetap di 25 derajat. Nah, permasalahannya si solenoid ini terus hidup. Nah, jadi si air yang ada di dalam ini ya nggak dingin. Jadi si kompresor jalan untuk dinginin air, solenoid tetap hidup. Jadi ya dingin sama panas terus aja bekerja. Jadi nggak mencapai suhu yang diinginkan chillernya ya. Nah, permasalahan si solenoid ini di jalurnya ya ada di controller ini. Nah, nanti dicek nih di controller ini yang rusak apanya. Paling gampang sih ganti full satu set ini. Tapi di sini yang tipenya sama, mereknya sama, ini nggak ada. Ini harus inden ke Cina. Saya belum pernah ganti juga ini controller, baru sekarang ini aja ngecek kerusakannya ada di controller. Nah, ini mau dicoba dibenerin, mau dicek yang rusak apanya. Nanti dibongkar nih kalau dilihat dari sini. Nah, ini sempat terjemahin bahasa ini, pin-pinnya nih untuk solenoid itu pin 3. Nah, untuk kompresornya di pin 1. Jadi harusnya kalau kompresor nyala, pin 1 aktif, si solenoid ini mati, nggak aktif. Dia akan aktif kalau dibutuhkan ya, menyeimbangi suhu. Misalkan yang diinginkan kan tadi 25 derajat. Nah, kalau udah lebih dari 25 derajat atau berkurang suhunya, nah si solenoid ini bekerja. Ini di dalamnya jalur di pin 1 sampai 4 ini kalau dibuka relay ini. Nah, kita cek dulu relaynya nanti, apa relaynya yang rusak atau si IC program controller ini yang rusak. Oke, langsung dibongkar aja buat cari tahu masalahnya di mana.